Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang warisan sia-sia dalam keluarga. Katakan sama-sama, warisan sia-sia dalam keluarga. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan membaca bersama-sama. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 hingga ayat yang ke-19. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Tinggal baca semuanya. 1 Petrus 1 ayat 18 hingga ayat 19. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, siapa di sini yang ingin dapat warisan? Semua pasti ingin dapat warisan, benar? Kok nggak ada yang angkat tangan, kayaknya nggak ada yang mau dapat warisan. Siapa di sini yang ingin dapat warisan? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Semua pasti ingin dapat warisan. Warisan itu bentuknya apa sih Bapak Ibu? Bisa dapat warisan uang, bisa dapat emas kawin, ya, warisan harta, bentuk emas, berlian, permata, ya, dari orang tuanya. Bisa juga dapat warisan perusahaan yang bagus, ya, bukan perusahaan bangkrut, nggak ada yang mau kasih warisan perusahaan bangkrut, Bapak Ibu. Perusahaan yang baik, yang menghasilkan keuntungan yang banyak. Dan biasanya kalau orang dapat warisan itu langsung kaya mendadak, betul. Benar nggak Bapak Ibu? Tiba-tiba rumahnya ganti jadi yang lebih bagus dan lain sebagainya. Tetapi di dalam 1 Petrus tadi dikatakan ada yang dinamakan dengan warisan sia-sia yang diwariskan dari nenek moyang kita. Jadi ada sesuatu yang diwariskan secara sia-sia dari nenek moyang kita, diwariskan turun-temurun. Di dalam hidup kita tuh tanpa kita sadari ada sesuatu yang dinamakan dengan warisan sia-sia. Dan ini yang kita akan belajar pada pagi hari ini. Apa sih warisan sia-sia itu? Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini warisan sia-sia itu dalam bentuk apa? Contoh, di dalam kehidupan kita pernah dengar ada namanya penyakit keturunan. Di sini siapa yang mau dapat warisan penyakit keturunan? Boleh lambaikan tangan. Saya pasti nggak ada yang mau. Benar nggak Bapak Ibu? Penyakit keturunan medis berkata penyakit ini bisa diturunkan melalui genetika kita, melalui DNA kita. Contohnya sakit jantung, sakit diabetes, darah tinggi, kanker. Kalau orang tuanya mengidap gulanya tinggi, biasanya anaknya juga mengalami yang sama. Siapa di sini yang pernah melihat kejadian gejala-gejala seperti itu? Kalau orang tuanya biasanya darah tinggi terus, anaknya juga kemungkinan mengalami gejala yang sama. Kalau orang tuanya atau ibunya pernah mengalami kanker kandungan, kemungkinan anaknya yang perempuan juga mengalami atau punya kecenderungan mengalami kanker kandungan juga. Ini adalah bentuk warisan sia-sia yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Dan ini bisa dibuktikan secara medis. Orang tuanya ada riwayat jantung, kemungkinan anaknya juga mengalami sakit jantung. Dan saya yakin tidak ada dari kita yang mau dapat warisan seperti ini. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau bisa nggak mau ada namanya penyakit keturunan seperti itu. Tetapi kenyataannya ini terjadi. Diwariskan dari riwayat nenek moyang kita. Kalau yang namanya penyakit bisa diwariskan, bagaimana dengan hal-hal yang spiritual? Hal-hal yang kelakuan-kelakuan yang tidak baik, yang buruk. Mungkinkah itu bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya? Itu pertanyaan kita akan sama-sama belajar pada pagi hari ini. Mungkin nggak hal-hal yang nggak berkenan pada Tuhan di dalam hidup kita ini bisa diwariskan kepada generasi kita selanjutnya, dan dampaknya apa dalam kehidupan kita dan anak cucu kita nanti. Saya mau ngasih contoh terlebih dahulu. Di dalam kisah nyata, saya cariin keluarga yang bukan keluarga Indonesia.
Jadi nanti takut-takut, oh misi sedulur, nanti takutnya tersinggung Bapak Ibu ya. Jadi saya kasih contoh, seorang yang kita sama-sama kenal. Bisa tunjukkan slide selanjutnya? Keluarga dari Angelina Jolie. Siapa di sini yang pernah tahu Angelina Jolie Bapak Ibu? Boleh lambaikan tangan. Angelina Jolie ini aktris terkenal Hollywood. Dia sukses di dalam setiap film yang dibintangi. Contohnya Tomb Raider, Mr. and Mrs. Smith, Maleficent 1, 2, dia aktingnya bagus banget. Dan bukan cuma dia sebagai aktris, tetapi dia juga aktif di bidang kemanusiaan. Di PBB, dia aktif sebagai duta PBB, bagian kemanusiaan. Tetapi di dalam kehidupan pernikahannya, Angelina Jolie ini mengalami kawin cerai beberapa kali. Kehidupan pernikahannya ini gagal. Dia kawin cerai 3 kali di dalam pernikahannya. Pertama dia menikah dengan Johnny Lee Miller, dan kemudian cerai, menikah lagi dengan Billy Bob Thornton, cerai lagi, dan akhirnya menikah lagi dengan Brad Pitt yang kita sama-sama kenal, yang ada di sebelah kiri saya Bapak Ibu. Ya. Menikah lagi dengan Brad Pitt. Tetapi pernikahan ini nggak lama dan akhirnya cerai juga. Jadi Angelina Jolie ini kawin cerai 3 kali. Dan rupanya kawin cerai ini juga dialami oleh orang tuanya yang bernama John Voight. Kalau Anda pernah lihat mukanya ini, dia juga seorang aktor yang terkenal di Hollywood. Salah satu movie yang dia bintangi adalah Mission Impossible tapi zaman jadul Bapak Ibu. Bukan karena mereka berdua ini aktor atau aktris yang jadi bintang film, sehingga kehidupannya kawin cerai. Tetapi ada satu pola yang kita bisa lihat tarik benang merahnya. Bapaknya juga pernikahannya nggak bahagia. Bapaknya selingkuh dan akhirnya bercerai dengan ibunya Jolie, Angelina Jolie. Sehingga Angelina Jolie pun menikah tidak bahagia. Dia kawin cerai, menikah, kawin cerai, sampai bahkan lebih parah dari bapaknya. Kawin cerai 3 kali. Dan ketika papahnya Angelina Jolie bercerai, dan perceraian itu membuat luka yang dalam kehidupan Angelina Jolie. Angelina Jolie sampai dia tidak mau kontak dengan ayahnya, dia mengalami kerenggangan hubungan dengan orang tuanya, dia sampai kehilangan figur ayah, dia tidak merasa aman dalam relasi karena dia mempunyai trauma dalam masa kecil. Menariknya, ketika menikah dengan Brad Pitt, pernikahan ini berakhir dengan perceraian. Dan perceraian ini sungguh membuat viral di media pada waktu itu, karena mereka adalah pasangan yang terkenal di Hollywood pada waktu itu. Brad Pitt bercerai karena dikatakan KDRT. Brad Pitt bercerai dengan Angelina Jolie KDRT karena Brad Pitt itu suka mabuk-mabukan. Dia kalahnya dengan alkohol Bapak Ibu. Dan membuat hubungan Brad Pitt dengan anak-anaknya Angelina Jolie juga retak. Anaknya juga renggang, gak mau kenal sama ayahnya. Angelina Jolie dengan ayahnya renggang, dia punya anak menikah dengan Brad Pitt, juga renggang karena perceraian. Menurut Anda ini sesuatu yang kebetulan bukan Bapak Ibu? Halo? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Sesuatu yang kebetulan? Ayahnya kawin cerai, anaknya juga kawin cerai. Hubungan orang tua renggang, anaknya juga punya hubungan yang renggang dengan ayahnya. Menurut Bapak Ibu ini sesuatu yang kebetulan bukan? Menurut saya bukan. Menurut saya ini adalah pola yang terus terulang di dalam generasi Angelina Jolie. Dan bisa jadi ini yang dinamakan dengan warisan sia-sia. Maka dari itu, pada pagi hari ini kita mau pelajari dan introspeksi di dalam kehidupan kita. Ada enggak pola yang terulang di dalam keluarga kita? Jangan-jangan itu sesuatu yang dinamakan dengan warisan sia-sia. Dan pagi hari ini kita mau putuskan, kita tidak mau ini terjadi lagi di dalam generasi kita. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah buat nama Tuhan. Kalau kita lihat di sekeliling kita Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu dengar begini? Jangan menikah dengan orang yang broken home.
Pernah dengar nggak seperti itu Bapak Ibu? Karena orang itu kalau mau nikah pun kadang melihat bobot bibit, bobot bebetnya. Keluarganya seperti apa? Bahkan orang berpikir kalau menikah dengan orang yang broken home, jangan-jangan nanti anaknya juga mengalami yang sama. Ada yang setuju dengan prinsip seperti itu Bapak Ibu? Banyak orang Indonesia juga percaya seperti itu. Kalau ibunya atau ayahnya tidak harmonis, keluarganya cerai, atau selingkuh dan lain sebagainya, ada juga pola yang sama. Anak juga mengalami yang sama. Dan itu menjadi sesuatu yang akhirnya dibuat sesuatu yang normal. Kalau ayah ibuku nggak bahagia, kalau hari ini aku menikah nggak bahagia, berarti itu sesuatu yang wajar. Pernah nggak Anda melihat tangga Anda, orang tuanya kawin cerai, anaknya juga kawin cerai? Kalau Bapak Ibu setuju dengan saya, boleh lambaikan tangan. Pernah nggak Anda melihat pola seperti itu? Saya pernah melihat ada seseorang yang aktif melayani Tuhan di gereja. Tetapi ibunya ini suka selingkuh. Dia aktif melayani Tuhan, tetapi suka main dengan pria lain yang juga sudah punya istri Bapak Ibu. Dan setiap kali selingkuh, ujung-ujungnya minta duit. Disuruh bayarin utangnya. Utangnya si istri ini. Dan menariknya, anaknya juga sama, ngikuti jejak ibunya. Main dengan pria lain bukan cuma satu. Saya pikir, apakah anak ini harusnya belajar jadi orang yang lebih baik? Benar gak sih? Tetapi ternyata juga mengikuti pola yang sama dari ibunya. Ibunya selingkuh, gonta-ganti. Dan menariknya setiap kali ibunya selingkuh, orangnya diselingkuhin itu akhirnya mati. Itu terjadi dalam, saya melihat sendiri pola itu dalam keluarga yang pernah saya kenal. Saya juga pernah tahu dan kenal ada seseorang yang keluarga ini ayahnya suka pergi ke panti pijat. Ya pijat plus-plus lah gitu Bapak Ibu. Menikah bahagia sebetulnya. Semua berkecukupan. Tapi ayahnya ini suka main perempuan. Dia pergi ke bank ya jatuh cinta sama pegawai bank. Dia ke panti pijat, suka selingkuh dan lain sebagainya. Sampai-sampai istrinya tuh negur, "Mbok kamu tuh bertobat." Marah sang ayah ini. Istrinya satu kali pulang rumah hujan-hujan, mau masuk rumah, tidak dibukai rumah. Pintu pagar ditutup. Sampai akhirnya istrinya harus minta ampun sama suaminya. Begitunya dosa seksual itu menghancurkan keluarga ini Bapak Ibu. Menariknya, anaknya juga sama. Saya pikir anaknya bisa belajar lebih baik, jadi orang yang lebih baik lagi. Anaknya sudah menikah dengan zaman dulu itu modelnya Semarang Bapak Ibu. Kurang cantik gimana? Semenikah sama model. Anak 3. Tapi setelah menikah, seleweng juga sama wanita lain. Sesuatu pola yang terulang dalam keluarga. Dan itu bukan hanya tentang perceraian, perselingkuhan. Kalau Anda lihat ada orang tua yang karakternya kurang baik, suka nipu sana, nipu sini, suka manipulasi sana sini. Anaknya pun juga, setuju nggak? Anaknya pun juga karakternya nggak jauh dari orang tuanya. Benar nggak Bapak Ibu? Sepertinya pola yang terulang. Sepertinya ada sesuatu yang harus kita patahkan kalau kita sadari itu. Makanya ada pepatah berkata, tolong dikoreksi saya, benar nggak? Buah itu tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau buahnya ini pohon pisang, hasilnya juga buah pisang. Kalau orang tuanya itu suka nipu sana nipu sini, anaknya karakternya juga sama. Kalau anak sedang dididik dengan cara otoriter, kemungkinan anak itu nanti mendidik anaknya dengan cara apa? Otoriter juga, seperti ayahnya. Bapak Ibu terkasih, ada beberapa keluarga yang, saya tidak ngomong di sini ya, jemaat-jemaat di sini. Tetapi ada orang yang suka hidupnya malas. Orang tuanya malas, suruh kerja, malas-malesan. Ternyata anaknya juga seperti itu Bapak Ibu, polanya sama. Ada orang tua yang hidupnya hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Anaknya, cucunya, hidupnya juga seperti itu. Bahkan ada orang yang suka gaya hidup mewah, tapi mengandalkan hidup dari utang. Saya melihat beberapa keluarga juga seperti itu Bapak Ibu. Sukanya gali lubang, tutup lubang.
Saya pikir anaknya juga bakal lebih baik dari orang tuanya. Ternyata utangnya juga lebih banyak dari papahnya. Pada pagi hari ini saya ingin tunjukkan di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu luar biasa sekali, kita bisa melihat pola seperti ini, apa yang terjadi di dalam firman Tuhan. Dan dampaknya apa di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama di dalam Kejadian 12 ayat 11 sampai 13. Pagi hari ini yang pertama saya akan tunjukkan tentang warisan sia-sia dalam bentuk kebohongan dan manipulasi. Kejadian 12 ayat 11 sampai 13, saya ingin bacakan pada pagi hari ini. Kejadian 12 ayat 11, pada waktu itu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Garis bawahi Bapak Ibu kata cantik parasnya. Siapa di sini istri-istri yang selalu suka kalau suaminya bilang kamu cantik, boleh lambaikan tangan. Semuanya pasti senang. Amin Bapak Ibu. Istrinya siapa ini Bapak Ibu? Abraham. Cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Ini siapa yang kita baca pada pagi hari ini? Dia adalah Abraham. Kita tahu Abraham itu di dalam Alkitab dikatakan bapak orang percaya. Abraham loh ini, benar nggak Bapak Ibu? Dikatakan juga Abraham ini sahabatnya Allah. Tapi dia punya hal yang kurang baik dalam hidupnya, yaitu suka bohong dan manipulasi. Pada waktu dia mau masuk ke tanah Mesir, karena istrinya tadi dikatakan apa? Saya sampai minta digarisbawahi. Istrinya ini cantik. Saya nggak tahu membayangkan Sarah itu secantik apa. Sampai-sampai suaminya takut. Kalau nanti suaminya ini bisa dibunuh. Jadi untuk menyelamatkan dirinya sendiri, yang dipikirnya dirinya sendiri, biar aman nggak dibunuh orang. Dia bilang sama istrinya, kamu nanti ya, jangan bilang kalau kamu ini istriku. Dia bohong nggak Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Bohong. Kamu nanti bilang ya, kamu ini adikku ya. Coba bisa dibayangin perasaan Sarah sebagai istrinya. Kalau sampai dia diambil orang, dinikahin. Dia berpikir bagaimana, ini gimana sih suamiku ini? Aku ini kan istrinya, kok malah aku suruh bohong bilang aku ini adiknya. Ya Bapak Ibu yang terkasih, itu yang dilakukan oleh Abraham, dia bohong. Kelihatannya sepele nggak Bapak Ibu? Untuk menyelamatkan dirinya Abraham. Tetapi kejadian ini diulang lagi. Kejadian 20 ayat 1 ini, kejadian 12 tadi ya. Kejadian 20 ayat 1 sampai 2. Dikatakan lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb. Dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di mana Bapak Ibu? Garis bawahi kata ini, Gerar. Sebab orang asing, oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya. Dia mengatakan apa? Sarah dikatakan sebagai saudaranya lagi. Maka Abimelekh, Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Waktu masuk ke Gerar, sama lagi. Ini sudah menjadi satu kebiasaan. Jangan sampai nanti aku dibunuh sama penduduk di Gerar ini. Dan dia berkata lagi sama istrinya Sarah, kamu jangan bilang ya kalau kamu ini istriku. Dia memanipulasi. Dan bilang aja kamu ini saudaraku. Sampai-sampai istrinya ini mau diambil oleh Raja Gerar, yaitu Abimelekh. Kebiasaan ini memanipulasi keadaan, memanipulasi dan berbohong, ternyata bukan hanya berhenti di Abraham saja. Tetapi saya mau tunjukkan di dalam keturunan Abraham. Kejadian 26 ayat 6 sampai 7. Kita akan baca sama-sama. Jadi tinggallah Ishak di mana Bapak Ibu? Di Gerar. Tadi Abraham tinggal di mana? Gerar juga. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia yang ngajarin siapa ngomong ke istrinya? Ishak. Ishak bilang sama Ribkah, sebab ia takut mengatakan, ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini. Karena Ribkah sebab elok parasnya. Ishak
juga melakukan hal yang sama. Pola yang sama terulang lagi. Ayahnya suka bohong, bilang, kamu jangan bilang-bilang kalau kamu istriku. Ditiru oleh siapa Bapak Ibu? Anaknya lagi. Di kota yang sama delalahnya. Di kota Gerar. Kamu jangan bilang-bilang ya kalau kamu istriku. Sebab dia takut nanti dia dibunuh. Kamu bilang aja dia, kalau kamu ini saudaraku. Budaya suka bohong dan manipulasi ini ada di dalam kehidupan Abraham dan turun-temurun. Abraham bohong, Ishak juga melakukan hal yang sama. Bagaimana dengan keturunannya Ishak? Kita lihat di dalam Kejadian 27 ayat 18 sampai 19. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku, bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Anda tahu, Ishak dan Ribka ini punya kebiasaan yang kurang baik juga. Dia suka pilih kasih dengan anak-anaknya. Ya dikatakan di firman Tuhan, Ishak ini lebih suka dengan Esau. Sedangkan ibunya, Ribkah, lebih mencintai siapa Bapak Ibu? Yakub. Dan ibunya tahu yang bakal dapat hak kesulungan itu sebetulnya kakaknya, yaitu Esau. Jadi dia ngajarin bohong lagi Bapak Ibu. Lihat, Abraham suka bohong. Ishak juga melakukan kebohongan yang sama. Di dalam keluarganya Ishak, dia ngajarin, Ribka ngajarin kepada Yakub. Kamu bohong aja. Bilang kalau kamu ini Esau. Dia memanipulasi dengan apa Bapak Ibu? Pakai bulu. Sehingga dipikir ini adalah Esau. Sehingga Yakub mendapatkan hak kesulungan tadi. Yakub tahu Esau marah, dia lari pergi ke rumah Laban. Ke rumah Laban, bukannya dia kerja dapat tempat yang enak, dia ditipu juga oleh pamannya. Benar nggak Bapak Ibu? Dia ditipu suruh kerja, nanti kamu dapat wanita yang kamu dambakan, yaitu Rahel. Ternyata sudah kerja 7 tahun, dapatnya apa? Dapatnya Lea. Dia kerja lagi 7 tahun lagi. Dan firman Tuhan mencatat bahwa di dalam Kejadian 31, nanti Anda bisa baca sendiri, selama berpuluh-puluh tahun, selama 20 tahun dia bekerja di rumah Laban, gajinya ini dicurangin 10 kali. Jadi dia ditipu 11 kali Bapak Ibu. Gajinya dicurangin 10 kali, ditipu. Dan yang dia kerja 7 tahun, dikasihnya bukan Rahel, tapi Lea. Jadi Abraham menipu, pola yang sama terulang lagi di Ishak, di Yakub juga mengalami hal yang sama. Dan kalau kita lihat lagi di keturunannya Yakub, lihat Yakub punya anak berapa Bapak Ibu? 12. Ya. Yakub juga tadi Ishak pilih kasih dengan anak-anaknya, Yakub pun juga pilih kasih dengan anaknya. Kalau dikatakan di dalam firman Tuhan, Yakub itu sayang kepada anaknya yang bernama Yusuf dan membuat iri hati saudara-saudaranya. Sehingga saudara-saudaranya akhirnya mau merencanakan yang jahat. Ya, dia berbohong kepada ayahnya. Sekali lagi apa Bapak Ibu? Berbohong. Jadi budaya bohong ini turun-temurun dari generasi ke generasi. Ayahnya dibohongi Bapak Ibu. Bahwa si Yusuf ini ternyata dibunuh atau dimakan oleh binatang buas. Padahal sebenarnya apa Bapak Ibu? Sebenarnya tidak. Inilah yang terjadi di dalam keluarga Abraham sampai di dalam keluarga Yakub dan anak-anaknya. Anda pikir, wah bohong itu sepele. Sepertinya ya biasa-biasa aja. Tetapi kalau Anda bisa lihat dari keluarga Abraham sampai ke keluarga Yakub, polanya ini sama dan
masalahnya jadi semakin besar. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika Esau ditipu, dia sampai mau membunuh Yakub. Benar Bapak Ibu? Ketika Yusuf, dia disayangi oleh ayahnya, adik-adiknya atau saudara-saudara yang lain, bahkan merencanakan yang jahat dan menjual Yusuf sebagai budak. Kalau kita pikir bohong, pilih kasih itu hal yang biasa, lihat dampaknya di dalam keluarga kita Bapak Ibu. Itu akan membuat anak-anak yang lain jadi iri hati, kepahitan antara saudara, dan itu akan terus-menerus dibawa sampai ke generasi selanjutnya. Makanya jangan heran kalau ada keluarga-keluarga yang terpecah, sering miskomunikasi antara satu dengan yang lain, terus selalu menjelek-jelekan keluarga besar Bapak Ibu. Karena mungkin ada luka yang belum dibereskan dalam keluarga. Dan itu turun-temurun menjadi warisan sia-sia. Keluarga satu dengan yang lain saling melukai, saling memfitnah satu dengan yang lain. Bahkan mungkin ada komunikasi yang terputus antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Pada pagi hari ini, jangan sampai ini terus terjadi dalam keluarga kita. Yang setuju boleh katakan amin. Saya ingin melihat keluarga demi keluarga di Galilea ini dipulihkan demi nama Yesus. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang meriah buat nama Tuhan. Ada keluarga-keluarga yang harmonis. Amin. Ada keluarga-keluarga yang saling menyepot, saling mendukung, saling menguatkan, bukan terpecah belah. Orang berpikir bahwa bohong, memanipulasi itu biasa. Lihat di dalam firman Tuhan, apa yang terjadi dari Abraham sampai Yakub dan anak-anaknya. Bahkan anak-anaknya sampai mau bunuh-bunuhan. Dari hal yang kelihatannya sepele Bapak Ibu. Terus dosa itu. Makanya Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup. Amin. Tetapi iblis itu datang untuk mencuri damai sejahtera kita. Dan membunuh dan membinasakan keturunan kita. Jangan biarkan iblis itu menghancurkan keluarga kita pada pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, saya ingin kasih contoh lagi. Warisan sia-sia dalam bentuk apa? Perzinahan dan dosa seksual. Saya ingin kasih contoh dari kehidupan seseorang yang bernama Daud. Anda tahu Daud siapa? Raja yang luar biasa, bahkan seseorang yang dikatakan berkenan di hatinya Tuhan. Luar biasa nggak Daud? Luar biasa. Tetapi ada satu titik gelap dalam hidupnya ketika Daud ini malas. Yang lain suruh perang, dia sendirian enak-enakan di istananya. Satu kali di balkon dia lagi jalan-jalan lihat ada wanita lagi mandi. Yaitu yang namanya Batseba. Dia selingkuh, jatuh dalam dosa perselingkuhan, perzinahan dan dosa seksual. Dan dia mereka-rekakan agar suami Batseba mati di garis perang. Tuhan berkata kepada Daud, kita akan baca sama-sama, 2 Samuel 12 ayat 10. Dikatakan, oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari apa Bapak Ibu? Keturunanmu. Sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Kita akan lihat, pola perzinahan dan dosa seksual itu dampaknya apa kepada keturunan kita. Di dalam keturunan Daud, dia jatuh dalam dosa. Benar Bapak Ibu? Berzina, dosa seksual. Karena dosanya itu, lihat apa yang terjadi dalam keluarga Yakub. Amnon, kalau Anda nanti bisa baca sendiri di dalam 2 Samuel 13, Anda bisa baca sendiri di rumah. Amnon ini anaknya Daud, memperkosa adik tirinya sendiri yang bernama Tamar. Lihat, Daud jatuh dalam dosa, perzinahan, dosa seksual, anaknya memperkosa adik tirinya sendiri. Sungguh tragis Bapak Ibu.
Dan yang lebih parah, Absalom dia balas dendam karena adik kandungnya Tamar ini diperkosa. Dia membunuh Amnon dan dia memberontak kepada ayahnya sendiri yang bernama Daud. Dia bahkan berani meniduri selir-selirnya Daud di depan umum. Anda bisa baca sendiri di dalam 2 Samuel 16. Bagaimana Absalom ini dia menunjukkan balas dendamnya, bahkan dia meniduri selir-selir ayahnya di depan umum. Dosa perzinahan ini merusak bahkan sampai generasi selanjutnya. Anak-anaknya Daud seperti itu. Dan kalau kita nanti baca sendiri, Bapak Ibu yang terkasih, siapa di sini yang tahu namanya Salomo? Salomo anaknya Daud bukan? Keturunannya Daud bukan? Lihat yang terjadi dalam kehidupan Salomo. Salomo ini bahkan memiliki 700 istri dan 300 selir. Total ada 1000. Luar biasa kalau masih ingat satu persatu namanya siapa. Daud jatuh dalam dosa perzinahan, perselingkuhan. Anaknya memperkosa adik tirinya. Salomo bahkan dia punya 700 istri dan 300 selir. Sebetulnya prestasi yang bagus gak sih seperti ini? Gak ada bagusnya sama sekali. Lihat, Daud memulai dengan baik kerajaannya. Tetapi di tangan Salomo, keluarganya dan kerajaannya hancur, Bapak Ibu terkasih. Memang Daud bertobat. Waktu dia berzina, dia selingkuh, dia bertobat. Tetapi ketahuilah, ketika orang sedang selingkuh, seorang ayah yang selingkuh, tanpa Anda sadari, Anda itu sedang menabur benih yang tidak baik dalam keluarga Anda. Dampaknya itu harus Anda pikirkan. Benar Anda bertobat, Anda diampuni dosa Anda. Tetapi Anda sudah menabur benih yang tidak baik dalam keluarga Anda. Benih apa? Anda menjadi seorang ayah yang tidak bisa memberikan teladan yang baik kepada anak-anakmu. Dan itu akan mewariskan luka dan trauma kepada anak-anak kita. Coba kita pikirkan dampaknya Bapak Ibu. Senang-senang cuma berapa waktu sih? Tapi dampaknya kepada keluarga kita dan keturunan kita, itu sangat tidak baik. Kita bisa belajar dari keluarganya Daud. Anaknya rusak, dihancurkan dengan dosa seksual. Mana pagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hiduplah benar di hadapan Tuhan, sehingga keluarga mulai diberkati. Amin. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya, Bapak Ibu terkasih. Lihat kalau anak-anak yang terluka, seperti anak-anaknya Daud, dan trauma, lihat keturunannya. Bahkan mungkin orang bisa jadi bukan hanya trauma, tapi mengikuti jejak orang tuanya. Seperti keluarga-keluarga yang tadi saya ceritakan. Dan itu ada di sekeliling kita Bapak Ibu. Mungkin tetangga kita, mungkin saudara kita. Di dalam keluarga istri saya, ada satu pola yang terulang. Ayah mertua saya selalu cerita. Jadi kalau ada di dalam keluarga itu selalu ada pola, khususnya apa ya? Selalu mati muda, benar ya? Selalu matinya muda. Tapi puji nama Tuhan itu semua bisa dipatahkan demi nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Sehingga pada pagi hari ini, kita harus belajar. Ada banyak konsekuensi pola yang warisan sia-sia ini tidak ada bagusnya sama sekali. Lihat, orang bisa berzina, orang bisa jatuh dalam dosa. Dan kelemahan Daud sebagai seorang ayah, memang dia bertobat. Tetapi pertobatan juga butuh pemulihan karakter, butuh pemulihan keluarga. Amin Bapak Ibu. Butuh waktu
dan tindakan nyata sebagai seorang ayah atau ibu yang jatuh dalam dosa. Kita harus tanamkan nilai-nilai yang baru dalam keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Bagaimana kita mematahkan warisan sia-sia dalam keluarga kita? Jika Anda mungkin melihat ada pola-pola yang terulang dalam keluarga Anda, amarah, kebohongan, manipulasi, perselingkuhan, kemiskinan, ketakutan, kekerasan, bahkan kecanduan dan lain sebagainya. Apakah saya akan mengalami hal yang sama seperti orang tua saya? Nikah tidak bahagia, apakah saya akan mengalami hal yang sama? Bisakah siklus ini dipatahkan? Kita akan baca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah apa Bapak Ibu? Ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan apa? Darah yang mahal. Ketahuilah bahwa pada pagi hari ini, kita telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib dengan cara apa? Dia menjadi kutuk. Yang seharusnya masuk di dalam kehidupan kita, dia menjadi kutuk. Dia menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Harusnya kita mendapatkan warisan sia-sia itu. Bapak Ibu terkasih. Karena dosa nenek moyang kita, harusnya kita mendapatkan warisan sia-sia itu. Tetapi Yesus telah menebus kita dengan darah yang mahal. Dan kabar baik yang saya mau katakan pada Bapak Ibu pada pagi hari ini. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang apa Bapak Ibu? Lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di depan kita ada pejaman kudus, kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kita telah lunas dibayar. Bukan DP 50% dulu baru nanti bayarnya nanti Bapak Ibu. Nanti kalau setelah kita bertobat. Enggak, kita telah lunas dibayar. Kita telah dibeli, ditebus dengan darah yang mahal. Amin Bapak Ibu terkasih. Kalau kita telah ditebus dengan darah yang mahal, orang beli sesuatu nih, tak tebus dengan harga yang mahal. Jadi kita jadi miliknya siapa Bapak Ibu? Yang beli kan? Miliknya siapa berarti hidup kita sekarang ini? Halo? Miliknya Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Kita telah dibayar lunas. Berarti warisan sia-sia dari nenek moyang kita, itu tidak boleh lagi adalah hidup kita. Amin. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal, jadi kita menjadi miliknya Kristus. Bukan miliknya nenek moyang kita lagi. Warisan sia-sia itu tidak boleh ada dalam hidup kita lagi. Warisan sia-sia boleh berbicara apa? Tadi, penyakit keturunan. Ya, orang tua diabetes, anaknya mungkin diabetes juga. Darah tinggi, anaknya juga darah tinggi. Pernikahan gak bahagia. Usaha selalu bangkrut terus. Keluarga tidak harmonis, tercerai-berai karena kesalahpahaman, saling melukai satu dengan yang lain, saling memfitnah satu dengan yang lain. Kita ini sudah dibayar dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Yesus Kristus.